adik-adik, apa kabar kalian? Masih tetap sehat, menjaga kesehatan dalam protokol kesehatan dan semangat belajar juga tentunya. Senang sekali Kak Toga bisa hadir kembali dalam video kita kali ini. Kita akan bahas fungsi pecahan sebagian yang merupakan kelanjutan dari kesamaan suku banyak. Adik-adik, kesamaan suku banyak sudah pernah kita bahas sebelumnya, jadi kalau adik-adik lupa boleh diulas kembali video kakak mengenai kesamaan suku banyak. Kakak sudah siapkan 2 buah contoh soal untuk membantu memahami kita mengenai materi fungsi pecahan sebagian. Langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Tentukan nilai A dan B yang memenuhi persamaan ini adik-adik. X dikurang 7 per X dikurang 2 dikali X tambah 3 sama dengan A per X kurang 2 ditambah B per X tambah 3. Adik-adik, kalau kita perhatikan bentuk persamaan ini, persamaan X dikurang 7 per X kurang 2 kali X tambah 3 ini diuraikan menjadi A per X kurang 2 ditambah B per X tambah 3. Jadi pecahan awalnya ini diuraikan menjadi 2 buah pecahan lain dalam bentuk penjumlahan. Ya, maka tugas kita adalah menemukan berapakah nilai A dan B sehingga pecahan ini nilainya sama kembali seperti pecahan awalnya. Nah, adik-adik, sebelum kita menemukan nilai A dan B, yang pertama harus kita perhatikan adalah bahwa penyebut yang awal ini adalah hasil perkalian dari 2 pecahan penyebut pecahan yang baru. Atau boleh juga bahwa penyebut pada pecahan awal ini adalah FPB dari 2 pecahan yang baru. Jadi adik-adik, ingat bahwa penyebut pada pecahan awal itu adalah hasil perkalian dari 2 penyebut pada pecahan yang baru atau merupakan FPB dari 2 penyebut pecahan yang baru, ya. Nah, kalau sudah dipenuhi adik-adik, bahwa kalau yang ini kan hasil perkalian dari 2 penyebut ini ya adik-adik, X dikurang 2 dikali X tambah 3, ini hasilnya adik-adik. Nah, kalau sudah adik-adik, maka ingat dalam prinsip pecahan untuk menyamakan penyebut maka kita lakukan perkalian silang ya adik-adik. Nah, berarti kakak boleh tuliskan yang ini sama dengan, kakak tulis di sini sama dengan, ini kakak kali silang A dikali X ditambah 3 kemudian ditambah B dikali X kurang 2 B dikali X kurang 2, maka penyebutnya dikalikan X kurang 2 dikali X ditambah 3. Nah, berarti adik-adik yang di ruas kiri ini X dikurang 7 tetap ya per X dikurang 2 dikali X tambah 3. Kalau kita perhatikan penyebutnya sudah sama ya adik-adik ya. Nah, karena penyebutnya sudah sama berarti boleh kita coret nih penyebutnya. Ini kita hilangkan saja dari peredaran. Berarti karena penyebutnya sudah selesai, maka tinggal kita kembali ke kesamaan suku banyak. Ini boleh kita teruskan adik-adik. Nah, ini X dikurang 7 sama dengan, nah ini kita kalikan ya, A dikali X itu adalah AX, kemudian A dikali 3 itu adalah 3A positif ya, 3A. Kemudian B dikali X adalah positif BX. Kemudian B dikali minus 2 adalah minus 2B. Ya, penyebutnya sudah kita hilangkan dari peredaran. Nah, ingat dalam kesamaan suku banyak kita harus kumpulkan yang mengandung variabel yang sama dan pangkatnya sama. Ini kan ada AX, ada BX. Kita kumpulkan ya, kakak kumpulkan, kakak tulis begini. Ini sama dengan AX tambah BX. X-nya kakak keluarkan saja. Maka tinggal A ditambah B. A ditambah B. Kemudian sisanya yang tidak punya X kita kumpulkan menjadi 1. Yang tidak punya X adalah 3A kemudian kurang
2B. Ya, AX tambah BX adalah A tambah B dikali X. Kemudian sisanya 3A dikurang 2B kita kumpulkan jadi 1. Ya. Di ruas kanan ini adalah X dikurang 7. Ingat ini 1X ya. X dikurang 7 berarti 1X dikurang 7. Nah, kita ke prinsip kesamaan suku banyak adik-adik. Ya, yang punya X dengan yang punya X ini berarti satu nilainya sama dengan A ditambah B. Ya, karena masing-masing yang punya X ini di kiri dan di kanan yang X pangkat 1 kan ini. Berarti A ditambah B ini sama dengan 1. Ya, berarti kita tulis di sini. A ditambah B sama dengan 1. A ditambah B sama dengan 1. Ya, kemudian sisanya adalah ini adik-adik. Yang tidak punya X, nih, minus 7 kemari. Berarti 3A kurang 2B itu sama dengan minus 7. Ya, nah, berarti adik-adik kita punya sebuah persamaan linear dua variabel ya. Maka ini kita selesaikan, kita eliminasi adik-adik. Ingat mengeliminasinya. Kakak ingin mengeliminasi si A karena di atas A-nya 1 ya, maka yang bawah kita kali 1. A yang bawah ada 3, maka yang atas kita kali 3 ya. Maka kalau kita kali 3 semuanya ya, yang baris atas kita kali 3 kali A adalah 3A, kemudian 3 kali B adalah 3B positif, sama dengan 3 kali 1 adalah 3, kemudian 1 kali 3A adalah 3A, 1 kali minus 2B adalah minus 2B, sama dengan 1 kali minus 7 adalah minus 7. Kita eliminasi, karena kakak ingin mengeliminasi si A, 3A dengan 3A sama, kalau dia sama maka dikurangkan ya, maka tinggal kita selesaikan. 3A kurang 3A itu habis, maka tinggal 3B kurang negatif berarti jadi tambah, 3B ditambah 2B itu adalah 5B, sama dengan 3 dikurang negatif berarti tambah, 3 ditambah 7 adalah 10 ya. Maka kita bagi 5 saja, ini kita bagi 5, 5B bagi 5 itu adalah B, sama dengan 10 dibagi 5 adalah 2. Maka kita dapat nilai B-nya adalah 2. Nilai B-nya 2 ya. Tinggal mencari nilai A-nya ya. Untuk mencari nilai A boleh kita ambil dari salah satu dari kedua persamaan ini ya. Kakak ambil yang paling sederhana, yaitu si A ditambah B sama dengan 1. A ditambah B sama dengan 1. Yang ini ya adik-adik. B-nya adalah 2. Berarti A ditambah 2 sama dengan 1. Maka 2 pindah ruas. Maka A sama dengan 1. Positif 2 pindah ruas. Jadi kurang 2. Maka A sama dengan 1 kurang 2 adalah minus 1. Maka kita dapat nilai A adalah minus 1 dan nilai B adalah 2. Jadi nilai inilah yang memenuhi persamaan ini. Nah, adik-adik, cara yang sama akan kita gunakan untuk menyelesaikan contoh soal nomor 2. Pada contoh soal nomor 2 ini, tentukan nilai A dan B yang memenuhi persamaan 3X tambah 1 per X dikurang 1 dikuadratkan sama dengan A per X dikurang 1 ditambah B per X dikurang 1 kuadrat. Nah, adik-adik, penyebut ini bukan perkalian dari kedua penyebut pecahan yang baru, tapi merupakan FPB dari kedua penyebut ini. Ya, nah, karena dia adalah FPB, caranya sedikit berbeda adik-adik. Ya, boleh kakak tulis seperti ini. Ya, 3X ditambah 1 per X dikurang 1 kuadrat sama dengan A per X dikurang 1 ditambah B per X dikurang 1 kuadrat.
Nah, ingat prinsip pertama kita harus menyamakan seluruh penyebut. Nah, sekarang ini dengan ini sudah sama, yang ini belum. Ya, supaya sama berarti perhatikan ini. Ini X dikurang 1 kuadrat, itu artinya X kurang 1 dikali X kurang 1. Ini masih X kurang 1, belum dikali X kurang 1. Nah, ini sudah sama. Maka karena ini belum dikali dengan X dikurang 1, maka atas dan bawah pembilang dan penyebut kita kali dengan X dikurang 1. Maka kakak kalikan ini X dikurang 1, ini juga kakak kali X dikurang 1. Oke adik-adik, nah sekarang kita sudah punya jadinya 3X ditambah 1 per ini X dikurang 1 kuadrat sama dengan ini A dikali X adalah AX, A dikali minus 1 adalah minus A per ini X dikurang 1 kali X kurang 1 itu menjadi X kurang 1 kuadrat ditambah B per X dikurang 1 kuadrat. Nah, adik-adik sekarang perhatikan bahwa penyebutnya sudah sama ya. Karena sudah sama berarti penyebutnya boleh kita hilangkan dari peredaran. Kita nggak butuh lagi. Ini hilangkan, ini kita hilangkan. Maka kalau sudah kita hilangkan, kita tinggal masuk ke kesamaan suku banyak adik-adik. Berarti sekarang kita punya 3X ditambah 1 sama dengan AX dikurang A, AX dikurang A ditambah B. Adik-adik. Nah, sudah terpisah ya adik-adik. Yang punya X dengan yang tidak punya X itu sudah kita pisahkan. Ya. Nah, maka menggunakan prinsip yang di sini tadi pada kesamaan suku banyak, kita ambil nilainya. Ya, yang punya X dengan yang punya X ini. Berarti A nilainya sama dengan 3. A nilainya sama dengan 3 ya, tidak ada B di sini. Ya, jadi A sama dengan 3. Kemudian yang kedua minus A ditambah B ini nilainya sama dengan 1. Berarti minus A ditambah B nilainya sama dengan 1. Ya, tadi kita sudah dapat A sama dengan 3. Kita masukkan kemari adik-adik, kita substitusikan. Ya, A-nya 3, berarti minus 3 ditambah B sama dengan 1. Minus 3 pindah ruas, berarti B sama dengan 1, minus jadi positif 3, maka B sama dengan 4. Jadi kita punya nilai A dan B yang memenuhi, yaitu A sama dengan 3 dan B sama dengan 4. Nah, adik-adik, demikianlah bagaimana memahami fungsi pecahan sebagian dalam kesamaan suku banyak. Intinya adik-adik, sebelum kita menemukan nilai A dan B, maka perhatikan terlebih dahulu penyebut dari persamaan. Samakan dulu penyebutnya, boleh menggunakan kali silang seperti ini atau menggunakan prinsip FPB seperti ini. Kalau sudah sama, penyebutnya boleh kita abaikan, maka kita kembali ke kesamaan suku banyak. Ya, ambil nilai A dan B, boleh dengan cara eliminasi seperti ini atau seperti ini kalau sudah ketemu salah satu nilai A atau B-nya. Ya, nah adik-adik tetap berlatih, tetap belajar, tetap semangat walaupun masih dalam situasi pandemi untuk tetap belajar di rumah. Jangan sampai pandemi membuat adik-adik tidak belajar. Sampai ketemu di video selanjutnya.